Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 196. Tiba di puncak. Persenjataan elit. Sebenarnya ada hal semacam itu di dunia. Chu Feng sedikit mengaguminya karena bahkan teknik pembantaian harimau putih tidak memiliki cara untuk menghancurkan Armor of Thorns pada tubuh Jie Bufan. Bisa dilihat betapa luar biasanya elit armamennya. Elit armamen sangat berharga. Klan Jie hanya memiliki satu dan itu adalah harta yayasan klan mereka. Jie Bufan tidak memiliki kultivasi yang memadai sehingga dia hanya bisa menggunakan elit armamen untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, jika itu jatuh ke tangan kakak laki-lakinya, Armor of Thorns tidak hanya akan menjadi alat pelindung sederhana. Itu akan menjadi senjata pembunuh yang sangat kuat. Kakak Jie Bufan cukup mengesankan, dan dia adalah kepala klan masa depan untuk klan Jie. Kultivasinya sudah berada di puncak alam mendalam, dan ia berharap untuk segera masuk ke alam surga dalam beberapa tahun mendatang. Bahkan para tetua World Spirit Guildku sangat takut padanya. Juga, karena kakak laki-laki Jie Bufan bersedia untuk meminjamkan harta warisan klan kepada Jie Bufan, dapat dilihat bahwa dia benar-benar mencintai Jie Bufan sehingga yang terbaik adalah tidak menyakitinya. Gubo terus mengingatkan. Terima kasih atas pengingat kamu. Chu Feng akhirnya tahu mengapa Gubo akan menatapnya dengan ekspresi mata sekarang. Itu karena latar belakang Jie Bufan sangat menakutkan. Tapi jangan khawatir. Kali ini, alasan mengapa kamu menyerang adalah demi World Spirit Guildku sehingga kami akan melakukan apa saja untuk melindungi kamu. Gubo bersungguh-sungguh bersumpah dan berjanji. Chu Feng ringan tersenyum dan tidak menjawab. Mereka terus maju. Jalan ke lantai 5 berbeda dari lorong-lorong lainnya. Bahkan sebelum tiba, mereka bisa merasakan bahwa tekanan roh meningkat dalam kekuatan. Setelah mereka berdua melewati pintu masuk formasi roh ke lantai 5 dan benar-benar memasuki lantai 5, wajah Gubo langsung berubah besar dan bahkan bernapas menjadi sulit. Gubo bro, apakah kamu baik-baik saja? Melihat itu, Chu Feng dengan cepat mendukung Gubo. Chu Feng bro, kamu terlalu mengesankan. Kamu bisa tetap santai bahkan di lantai 5. Gubo pertama-tama menghela nafas dalam-dalam, lalu menatap Chu Feng yang masih memiliki wajah yang sama seperti biasanya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan mendesah, lalu berkata, Chu Feng bro, bakat aku terbatas dan lantai 5 adalah batas aku. Aku tidak bisa melanjutkan dengan kamu seterusnya. Gubo bro, hati-hati. Chu Feng tidak membuang kata-kata, dan setelah mendukung Gubo turun, dia terus berjalan menuju lantai 6. Chu Feng bro, pada kenyataannya, ada jumlah orang yang tak terhitung yang bisa memasuki lantai 5 di World Spirit Guild aku. Namun, tidak seorang pun dalam 100 tahun melangkah ke lantai 6. Lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa kuat tekanan roh di lantai 6. Namun, hambatan menuju lantai 6 semakin sulit setelah masing-masing. Banyak manula telah membayar harga sangat tinggi sebelumnya, dan beberapa bahkan kehilangan nyawa mereka. Kekuatan rohmu sangat kuat, tetapi kamu masih harus berhati-hati. Aku harap kamu bisa sukses dan menjadi orang pertama yang memasuki lantai 6 dalam 100 tahun. Gubo memiliki harapan di seluruh wajahnya karena Chu Feng adalah orang yang paling berharap untuk memasuki lantai 6. Gubo bro, jangan khawatir. Aku, Chu Feng, akan melakukan yang terbaik, tapi aku tidak akan memaksanya. Chu Feng tersenyum lalu berjalan ke arah lantai 6. Dua orang memasuki lantai 5 secara bersamaan? Itu pasti Gubo dan Jie Bufan. Pasti mereka berdua. Pada saat yang sama, di luar menara hantu Asura, sorak-sorai ada di mana-mana. Tidak masalah apakah itu orang-orang dari klan Jie atau orang-orang dari World Spirit Guild. Mereka berdua sangat bahagia karena dua lampu biru pudar memberitahu mereka bahwa dua orang melangkah ke lantai 5. Jadi, mereka bisa menebak bahwa kedua orang itu pastilah jenius mereka, Gubo dan Jie Bufan. Lihat, seseorang menghilang. Kemana dia pergi?
Dia tidak kembali ke lantai 4 karena dia tidak bisa menahan tekanan roh dari lantai 5 kan? Mustahil. Arah yang dia tuju bukanlah arah menuju lantai 4. Itu. Lantai 6. Seseorang akan menantang lantai 6. Surga, akhirnya ada seseorang yang akan menantang lantai 6. Tantang lantai ke-6 yang belum ada yang naik dalam 100 tahun? Siapa itu? Apakah itu Jie Bufan atau Gubo? Pada saat itu, teriakan kaget terdengar dari kerumunan dan orang-orang dari kedua belah pihak tidak bisa tetap tenang. Bahkan ke-6 penatua itu menatap tajam ke lantai 6. Tetapi dengan sangat cepat, teriakan itu mereda dan pada akhirnya, seluruh alun-alun sunyi. Semakin lama cahaya biru menghilang, semakin kuat orang yang menantang lantai 6. Dia tidak mundur dan melanjutkan pendakian. Pada saat itu, semua orang berhenti bernapas dan sangat tenang sehingga orang bisa mendengar detak jantung dan napas mereka yang tegang. Tatapan semua orang menatap tanpa berkedip ke lantai 6. Mereka menantikannya. Mereka menantikan seseorang yang dapat melangkah ke lantai 6 karena 100 tahun yang lalu, setelah dua jenius puncak klan Jie dan World Spirit Guild memasuki lantai 6, tidak ada orang lain yang berhasil masuk ke lantai 6. Lantai 6 karena legenda. Itu menjadi legenda yang tidak bisa dipecahkan. Tidak masalah apakah itu klan Jie atau persekutuan roh dunia, keduanya berharap seseorang dapat mematahkan legenda itu. Melihat. Ini cahaya biru. Cahaya biru muncul di lantai 6. Dia berhasil. Dia berhasil melangkah ke lantai 6. Tiba-tiba, seseorang secara mengejutkan berteriak dan mereka begitu bersemangat sehingga tangan dan kaki mereka menari. Surga. Dia sebenarnya berhasil. Seseorang berhasil tiba di puncak. Siapa orang itu? Apakah itu Gubo dari World Spirit Guildku atau Jie Bufan dari klan Jie? Setelah itu, sorakan terdengar di mana-mana dan seluruh plaza direbus. Semua orang sangat senang sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa orang dari World Spirit Guild dan beberapa anggota Jie Clan bahkan saling berpelukan. Bahkan 6 penatua di atas istana sangat bersemangat sehingga tubuh mereka gemetar. Sukacita yang tak terkatakan muncul di wajah mereka. 100 tahun. Setelah 100 tahun, seseorang akhirnya tiba di sana. Para tetua dari World Spirit Guild berkata dengan suara bergetar karena itu mewakili yang lain kelahiran jenius tingkat puncak lainnya. Mampu melangkah ke lantai 6 berarti mereka adalah jenius tingkat puncak. Bahkan jika mereka tidak dalam hal budidaya, mereka pasti akan memiliki pencapaian teknik formasi roh yang baik. Penatua Li, menurut kamu siapa yang melangkah ke lantai 6? Gubo dari World Spirit Guild MU, atau Jie Bufan dari klan Jieku? Ho! Tidak peduli siapa itu tetap berarti bahwa seorang jenius langka telah muncul. Spiritualis dunia yang luar biasa akan sangat mungkin dilahirkan hari ini. Ini adalah hal yang hebat bagi Provinsi Roh. Tetua Li dari Persekutuan Roh Dunia tersenyum dan menjawab. Memang, itu adalah hal yang baik untuk Provinsi Roh, namun, itu tidak baik untuk Persatuan Roh Dunia kamu. Penatua itu tersenyum. Apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata itu, ketiga tetua dari World Spirit Guild semuanya sangat tidak senang. Karena orang yang naik ke puncak tidak akan menjadi Gubo dari World Spirit Guild MU. Itu pasti Jie Bufan dari klan Jie aku. Penatua itu memiliki kepercayaan diri yang tertulis di seluruh wajahnya. HMPH, benar-benar sombong dan sombong. Bakat Jie Bufan memang tidak buruk, tapi Gubo Guildaku tidak lebih buruk darinya. Atas dasar apa kamu membuat kesimpulan seperti itu? Penatua Li dengan dingin mendengus dan dia sangat tidak puas. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa Jie Bufan mengenakan harta karun yayasan klan aku, Armor of Thorns. Penatua itu dengan dingin tersenyum dan berkata. Apa? Jie Bufan mengenakan Armor of Thorns? Saat itu juga, para tetua dari World Spirit Guild semuanya terkejut. Setelah itu, kekecewaan muncul di wajah mereka. Armor duri adalah persenjataan elit dan diturunkan oleh leluhur klan Jie.
Memang, elit armament itu memiliki kemampuan yang tak ada habisnya, dan mungkin itu benar-benar bisa mengurangi tingkat tekanan roh pada Jie Bufan baginya untuk memasuki lantai 6. Guild roh dunianya tidak memiliki elit armamen seperti itu. Namun, karena dua kekuatan besar sedang berdebat siapa orang di lantai 6 itu, Chu Feng sudah duduk bersila dan tersenyum sambil melihat 3 biji buah roh yang saat ini sedang berubah. Benih-benih roh buah perlu diberi makan dengan tekanan roh. Meskipun akan ada perubahan di setiap lantai, itu membutuhkan sejumlah waktu. Saat itu, 3 biji di tangan Chu Feng tumbuh sangat cepat. Itu sudah tumbuh cabang dan daun, dan bunga mekar. Alasan mengapa itu tumbuh begitu cepat adalah karena Chu Feng terletak di puncak menara hantu Asura, lantai ke-6. Chapter 197. Lantai ke-7. Memang, tekanan roh di sini dapat mempercepat pertumbuhan dan pemeliharaan benih buah roh. Sepertinya ada harapan untuk menyelamatkan Egi. Chu Feng duduk bersila di lantai 6 sambil melihat biji buah roh yang saat ini berubah di telapak tangannya. Dia luar biasa gembira di dalam hatinya. Karena pada saat itu, biji buah roh sudah memiliki perbedaan besar dari ketika mulai. Chu Feng bisa merasakan kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya dan itu masih meningkat. Setelah melihat harapan, Chu Feng juga punya tujuan. Namun, masih diperlukan sedikit waktu untuk ketiga biji buah roh untuk menumbuhkan buah roh yang matang. Di dalam menara hantu Asura, meskipun jumlah lantai yang dipanjat digunakan untuk menentukan kekuatan-kekuatan spirit dan bakat mereka juga, namun, lama tinggal di menara hantu Asura juga merupakan cara metode lain untuk menentukannya. Pada malam ujian, banyak orang tidak tahan lagi. Biji buah roh dari tangan mereka yang berlari keluar dari lantai pertama tidak memiliki perubahan. Setelah hari pertama, hampir semua orang dari lantai 1 dan lantai 2 pergi. Sebagian besar biji buah roh yang dimiliki orang-orang di tangan mereka tumbuh. Beberapa bahkan memiliki cabang dan daun. Harga biji buah roh itu dinaikkan sedikit. Tentu saja, kebanyakan dari mereka membuktikan kekuatan mereka. Pada hari kedua, orang-orang dari lantai 3 juga turun. Ketika orang-orang dari World Spirit Guild turun, mereka segera dipanggil ke istana. Karena tidak masalah apakah itu anggota klan Jia atau tetua World Spirit Guild, mereka ingin tahu identitas orang ketiga yang melangkah ke lantai 4 itu. Kamu mengatakan bahwa orang ketiga yang pergi ke lantai 4 bukan dari persekutuan roh duniaku atau seseorang dari klan Jia? Itu adalah orang luar. Tetua Li dari World Spirit Guild sangat terkejut setelah mendapatkan jawaban itu. Apakah kamu tahu dari mana anak itu berasal dan siapa namanya? Tetua Li terus bertanya. Dia disebut Chu Feng. Meskipun kita tidak tahu dari mana asalnya, dia sangat peduli dengan World Spirit Guild kita. Di lantai 3, klan Jie mengaktifkan formasi tak berbentuk dan mereka ingin menekan kita dan mencegah kita melanjutkan ke atas. Jika Chu Feng tidak membantu kami, aku khawatir akan sangat sulit bagi kami untuk keluar hidup-hidup. Seorang wanita muda menjawab dengan keras, dan ketika dia berbicara, dia bahkan dengan garang menatap 3 tetua Jie klan. Omong kosong. Saat ini, orang-orang yang terluka parah adalah anggota klan Jie aku, namun kamu masih berani untuk menuduh mereka? Tetapi bahkan sebelum Tetua Li dapat berbicara, tetua dari klan Jie sangat marah. Apa yang sebenarnya terjadi secara alami akan diselidiki oleh World Spirit Guildku setelah ujian selesai. Namun, aku lebih khawatir berapa lama ketiga orang di menara dapat bertahan, dan apakah ada yang bisa mendapatkan buah roh yang matang. Ketika Tetua Li berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke arah menara hantu Asura. HMPH, para tetua Jie Clan tidak berbicara setelah mendengus dingin. Lagi pula, apa yang mereka khawatirkan adalah berapa lama mereka bertiga bisa bertahan di menara, dan identitas mereka yang berada di lantai 4, lantai 5, dan atas. Pada hari ketiga, cahaya biru di lantai 4 mulai bergerak. Setelah beberapa saat, pintu masuk ke menara hantu Asura yang tidak terganggu selama sehari penuh akhirnya mulai beriak. Pada saat itu, tatapan semua orang berkumpul di sana. Mereka merasa bahwa orang yang tinggal di lantai 4 selama 3 hari sangat mungkin adalah Chu Feng. Meskipun dia bukan bagian dari World Spirit Guild atau bagian dari klan Jia, mereka masih ingin tahu penampilan Chu Feng.
Lagi pula, mereka yang bisa melangkah ke lantai 4 bisa ditambahkan ke jajaran jenius. Namun, ketika seseorang berjalan keluar setelah formasi roh berdesir, semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Terutama 3 tetua Jie klan. Mereka kaget dan kaget memenuhi wajah mereka. Karena pada saat itu juga, orang yang berjalan keluar dari menara hantu Asura bukanlah Chu Feng, juga bukan Gubo. Itu adalah orang yang dengan percaya diri klan Jie melangkah ke atas, Jie Bufan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tuan muda klan aku Jie Bufan. Dia memiliki Armor of Thorns, jadi bagaimana dia hanya bisa naik ke lantai 4? Wajah para anggota klan Jie seperti abu dan beberapa tidak bisa menerima kenyataan itu. Wajah Jie Bufan juga sangat jelek. Tanpa banyak bicara, dia cepat-cepat pergi karena dia tidak bisa memberitahu orang lain bahwa dia diancam oleh Chu Feng untuk tetap di lantai 4. Lagi pula, jika dia mengatakan itu, dia tidak hanya akan kehilangan wajahnya sendiri, dia juga akan kehilangan wajah klan Jie. Tetua, sepertinya harta klan yayasan klanmu tidak begitu berguna. Haha. Para tetua dari World Spirit Guild berada dalam suasana hati yang sangat baik. Wajah para tetua Jie klan berubah pucat karena marah. Awalnya, mereka ingin membantah, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, sebelumnya, mereka memang berbicara terlalu percaya diri. Mereka ditampar di wajah tetapi mereka tidak bisa menghindarinya. Namun, pada sore hari pada hari ketiga, titik biru di lantai 5 bergerak dan menghilang. Pada akhirnya, setelah berjalan keluar dari menara hantu Asura, wajah-wajah dari World Spirit Guild menjadi rumit dan bahkan klan Jie tanpa henti terkejut. Karena penampilan Gubo memberitahu semua orang jawabannya. Orang di puncak itu bukan dari klan Jie atau dari World Spirit Guild. Itu adalah seorang pria muda bernama Chu Feng. Dia benar-benar berhasil. Ketika Gubo berdiri di bawah menara dan melihat ke atas, dia melihat cahaya biru di lantai 6. Hatinya seperti menjungkir balikan sungai dan lautan. Meskipun dia sudah melihat Chu Feng yang luar biasa, ketika Chu Feng benar-benar berhasil mencapai puncaknya, dia masih memiliki kegembiraan yang tak terkatakan. Gubo. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang dan setelah melihat ke belakang, Gubo tidak bisa membantu tetapi terkejut. Itu adalah pakar puncak Persatuan Roh Dunia, Tetua Li. Tetua Li, mengapa kamu turun? Gubo bertanya dengan takjub. Ho. Kamu sudah melihat itu Chu Feng, Tetua Li tersenyum dan bertanya. Dia memang luar biasa. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh tekanan roh ketika dia berada di lantai 5. Namun, aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia benar-benar dapat mencapai puncak. Jawab Gubo. Dia memang luar biasa dan kemungkinan besar, dia adalah orang lain yang sangat mengesankan. Tetua Li mengangguk, lalu memandang lantai 6 dengan penuh makna. Tetua Li, hanya saja Chu Feng memiliki sejarah masa lalu dengan klan Jie. Tidak perlu bicara. Tidak peduli apa, Guild Roh Dunia aku akan melindungi Chu Feng ini. Karakter ini harus disatukan dengan Persatuan Roh Dunia aku. Tetua Li melambaikan tangannya kemudian berjalan menuju istana. Akhirnya, senyum lega juga melonjak ke wajah Gubo. Pada saat yang sama, Chu Feng yang berada di lantai 6 sudah berdiri. Saat dia melihat 3 buah roh hijau gelap di telapak tangannya, kegembiraan yang tak terlukiskan ada di hatinya. Dia bisa merasakan energi kuat yang terkandung dalam ketiga buah roh. Jika buah roh benar-benar bekerja, maka itu pasti akan menyelamatkan Egi. Perasaan ini. Tapi tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah sangat. Dia mendeteksi sesuatu dan merasakan sedikit kelainan. Dia buru-buru berdiri, mengambil kompas roh dunia, dan mengisinya dengan kekuatan roh. Setelah itu, semua petunjuk World Spirit Kompas mengarah ke atas. Setelah Chu Feng menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati secara detail, matanya tidak bisa membantu tetapi menyala ketika dia dengan terkejut berkata, apakah ada lantai ke-7? Chapter 198 Egi Awakens. Chu Feng bersukacita karena dia bisa merasakan ada pintu masuk formasi roh di atas, dan selama dia bisa menguraikannya dengan benar, mungkin dia bisa membuka pintu masuk formasi roh yang misterius.
Aneh. Ini sudah tingkat tertinggi, jadi mengapa ada pintu masuk formasi roh? Jadi Asura Ghost Tower awalnya memiliki 7 lantai? Atau apakah ini bagian formasi roh yang mengarah ke tempat lain? Namun, ketika dia bersukacita, dia juga tenggelam dalam perenungan mendalam. Dia merasa bahwa pintu masuk formasi roh yang saat ini muncul di atasnya tidak sederhana karena dia sudah berada di tempat itu selama 3 hari namun dia tidak merasakan masuknya formasi roh sebelumnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa pintu masuk formasi roh membiarkan dirinya dirasakan oleh Chu Feng dan itu tidak dirasakan oleh Chu Feng melalui kemampuan pribadinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain curiga apakah pintu masuk formasi roh adalah jebakan atau tidak. Itu benar, Egi. Egi menyebut kata Asura sebelumnya, jadi selama dia bangun, mungkin dia akan tahu rahasia menara hantu Asura ini. Berpikir sampai titik itu, Chu Feng berada dalam kesulitan lagi. Meskipun dia tahu bahwa buah roh bisa menyelamatkan Egi, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya secara khusus. Apapun, karena ada 3 buah roh, aku akan melihat apakah itu berhasil setelah makan 1. Chu Feng tidak ragu-ragu saat dia mengambil salah satu buah roh dan setelah beberapa mengunyah, dia menelannya. Harus dikatakan bahwa rasa buah roh cukup bagus. Itu lezat dan memuaskan. Itu bahkan membuat Chu Feng berpikir bahwa itu adalah buah paling enak yang pernah dia makan. Namun, dia tidak tahu alasan mengapa dia merasa bahwa buah roh sangat lezat bukan karena buah roh benar-benar lezat, tetapi karena dia belum makan sebutir beras atau minum setetes air pun dalam cukup banyak lama. Namun, beberapa saat setelah buah roh memasuki perutnya, Chu Feng merasakan 2 gelombang kekuatan. 1 gelombang kekuatan memasuki otaknya. Itu dikombinasikan dengan kekuatan rohnya dan secara instan, itu memperkuat kekuatan rohnya beberapa kali. Gelombang kekuatan lainnya juga melonjak ke otaknya. Namun, itu tidak berbaur dengan kekuatan rohnya. Itu melahirkan dunia spiritualnya. Ini Egi. Ini aura Egi. Gadis ini benar-benar tidak mati. Chu Feng semakin bersemangat karena dia merasakan aura Egi, dan dia saat ini menyerap energi yang terkandung dalam buah roh. Di bawah situasi itu, aura Egi menjadi lebih kuat dan lebih kuat juga. Perlahan-lahan, Chu Feng bahkan bisa merasakan bahwa tubuh fisik Egi sedang direkondisi di World Spirit Space-nya sendiri. Ini bagus. Buah roh ini benar-benar berguna. Sebagai tanggapan, Chu Feng dengan cepat mengambil buah roh lain dan menelannya setelah beberapa gigitan. Setelah buah roh memasuki perutnya, dengan pikiran, Chu Feng melemparkan kesadarannya sendiri ke dunia spiritual dan dia ingin melihat hasilnya. Indah. Pada saat itu, Chu Feng bisa dengan jelas melihat di dalam dunia spiritualnya yang luas, sekelompok besar gas hijau gelap mengambang di udara. Gas itu sangat indah. Itu seperti sinar matahari yang cerah saat matahari terbenam, namun itu memancarkan kecemerlangan berwarna hijau gelap dan saat ini sedang berkumpul menuju World Spirit Space. Di bawah situasi itu, cahaya berwarna hijau menjadi semakin dan semakin cepat, mereka semua ditelan dan dunia spiritual kembali ke ketenangan sebelumnya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak akan masuk? Sama seperti Chu Feng bingung, suara yang sama menyenangkannya dengan lonceng perak tiba-tiba terdengar di World Spirit Space. Egi. Ini Egi. Chu Feng sangat bersemangat bahwa tubuhnya sedikit gemetar. Senyum menyilaukan memenuhi wajahnya yang muda dan lembut. Setelah dia melangkah ke ruang semangat dunia, ekspresinya yang bahagia menjadi sangat ekstrim. Di tengah ruang semangat dunia, Egi berdiri di sana. Itu masih rok berwarna hitam yang ditenun oleh bulu berwarna hitam. Mengungkap bahunya yang putih seperti salju di atas, dan kakinya yang seperti pena, panjang, dan indah. Sosok iblisnya tidak berubah sama sekali dan dia bahkan lebih menawan dari itu sebelumnya. Di wajahnya yang manis ada sepasang mata yang indah, dan pada saat itu juga, mereka melengkung membentuk 2 bulan sabit yang indah. Dia saat ini menatap Chu Feng sambil tersenyum. Kamu cukup mengesankan ya. Kamu benar-benar mendapat buah roh. Siapa yang memberitahumu bahwa hal-hal ini dapat membangunkanku? Egi terkikik dan bertanya. Namun, Chu Feng bahkan tidak berbicara.
Sambil mengambil langkah besar dan dengan langkah seperti anak panah, dia tiba di depan Egy. Lengannya terbuka dan dia menempatkan gadis memikat itu ke pelukannya sebelum berkata, "Lain kali, jangan gila. Apakah kamu tahu betapa aku mengkhawatirkan kamu?" Sementara dipeluk erat oleh Chu Feng, di wajah putih salju Egy, sedikit merah muncul di wajahnya. Gadis itu agak malu. Namun, dia tidak mendorong Chu Feng menjauh karena dengan kultivasinya, jika dia ingin menghindar, dia bisa dengan mudah menghindari beruang cucu. Sudah cukup dan kamu perlu memperhatikan berapa banyak keuntungan kecil yang kamu dapatkan dari aku. Atau yang lain, berhati-hatilah karena aku akan menghancurkanmu. Egy terkekeh dan berkata. Pada saat itu, Chu Feng sadar bahwa dia sedikit berlebihan. Saat dia ingin melanjutkan dan dengan keengganan di wajahnya, dia melepaskan makhluk cantik di depannya, tersenyum, dan berkata, "Egy, apakah kamu pernah mendengar tentang Menara Hantu Asura?" Menara Hantu Asura. Kamu pernah mendengar tentang Menara Hantu Asura? Setelah mendengar 3 kata itu, ekspresi Egy juga berubah sangat. Aku belum pernah mendengarnya. Saat ini, kita berada di Menara Hantu Asura ini. Jawab Chu Feng. Sangat? Cepat keluar dan biarkan aku melihat. Setelah mendengar kata-kata itu, Egy langsung senang dan dia sangat bersemangat sehingga dia melompat-lompat. Chu Feng tidak menunda dan dengan pikiran, dia melemparkan kesadarannya kembali ke dalam Menara Hantu Asura. Dia menyapu pandangannya di sekelilingnya dan membiarkan Egy melihat lingkungannya saat ini. Haha, ini hebat. Ini benar-benar Menara Hantu Asura. Chu Feng, di mana tempat ini? Apakah itu masih dalam 9 provinsi? Dari nada Egy, dia bisa mendengar bahwa dia semakin bersemangat. Ini adalah provinsi roh dari benua 9 provinsi. Egy, apa yang istimewa dari Menara Hantu Asura ini? Chu Feng juga bersemangat karena dia bisa merasakan bahwa Egy kemungkinan besar tahu apa itu Menara Hantu Asura. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa 9 provinsi memiliki Menara Hantu Asura. Tampaknya ini bukan tempat yang sederhana. Setidaknya, untuk meninggalkan sesuatu seperti ini, pasti ada spiritualis dunia yang sangat kuat di sini. Chu Feng, kamu ingin tahu untuk apa Asura Ghost Tower ini digunakan? Menara ini adalah formasi pemeteraian. Namun, apa yang disegel bukanlah monster yang menakutkan. Itu menyegel harta yang sangat berharga. Egy menjelaskan. Harta berharga. Di mana? Chu Feng dengan bersemangat bertanya. Lantai berapa ini? Lantai 6. Itu tidak benar. Tidak mungkin Menara Hantu Asura hanya memiliki 6 lantai. Menara Hantu Asura harus memiliki setidaknya 7 lantai. Menengadah. Seharusnya ada pintu masuk formasi roh di sana. Itu benar, memang ada pintu masuk formasi roh di atas kita. Jadi itu berarti benar-benar ada lantai 7 di Menara Hantu Asura ini? Tentu saja, jika aku tidak salah, harta berharga yang tersegel di dalam Menara Hantu Asura ini ada di atas. Chapter 199. Orang misterius. Harta karun berharga. Harta jenis apa yang berharga itu? Mungkinkah ada elit armamen? Chu Feng tanpa henti bersukacita. Menara Hantu Asura itu sangat tidak biasa dan harta berharga yang tersegel di dalamnya tentu tidak akan sederhana. Jadi, Chu Feng sangat menantikan ke lantai 7. Elit armamen? Kamu juga tahu hal-hal seperti itu? Sepertinya kamu telah melakukan beberapa panen pada hari-hari ketika aku tidak ada di sini. Egy tersenyum, lalu berkata, aku tidak punya cara untuk memastikan apa yang tersegel di dalamnya, tapi harta karun pasti tersegel di Menara Hantu Asura ini. Elit armamen juga tidak mustahil. Tapi apapun yang terjadi, kita akan tahu setelah kita masuk. Dengarkan perintah aku, letakkan formasi pembukaan, dan masuk ke lantai 7 untuk melihatnya. Di atasnya. Di bawah instruksi Egy, Chu Feng mulai meletakkan formasi pembuka. Formasi pembuka, seperti namanya, digunakan untuk membuka semua jenis penyegelan atau formasi tersembunyi. Formasi roh ini cukup mengesankan. Untungnya kamu, atau bahkan para spiritualis dunia jubah biru tidak memiliki cara untuk membuka formasi roh ini.
Aku takut mereka bahkan tidak akan bisa mendeteksinya, Egi berkata dengan bangga saat dia menginstruksikan Chu Feng. Egi, bisakah kita berhasil membukanya? Setelah mendengar bahwa bahkan spiritualis dunia jubah biru bahkan tidak bisa membukanya, langsung, Chu Feng kehilangan kepercayaan diri. Tentu saja kamu bisa. Jangan lupa bahwa ini adalah menara hantu Asura. Semua kekuatan di sini berasal dari dunia roh Asura. Kamu membuat kontrak denganku, jadi kamu menghitung setengah dari orang Asura Spirit World. Apakah itu tekanan roh atau formasi di sini, mereka tidak akan menekan kamu, Egi menjelaskan. Asura Spirit World? Selain terkejut, Chu Feng juga bingung. Kamu orang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya ada satu dunia bagi kita roh? Sebenarnya, ada 7 dunia spiritual, yang disebut 7 dunia spiritual. Dalam 7 dunia spiritual, banyak jenis roh dunia yang berbeda yang memiliki kemampuan berbeda hidup di sana. Terus terang, dunia roh Asura aku adalah yang terkuat dalam 7 dunia spiritual. Karena Asura World Spirit secara alami sombong dan tidak akan membuat kontrak dengan manusia dan bekerja untuk mereka karena merasa jijik, jumlah spiritualis dunia yang mampu membuat kontrak dengan Asura World Spirit dapat dikatakan sedikit dalam beberapa, dan langka dalam langka. Namun, spiritualis dunia yang dapat membuat kontrak dengan Asura World Spirit tentu akan jauh lebih luar biasa daripada spiritualis dunia pada tingkat yang sama. Bukan karena alasan lain, tetapi semata-mata karena kekuatan yang mereka pegang adalah kekuatan Asura, dan roh dunia mereka adalah roh dunia Asura. Egi berkata dengan sangat bangga. Jika kamu mengatakannya seperti itu, apakah aku tidak terlalu beruntung? Chu Feng tertawa dan berkata, HMPH. Kamu pikir begitu? Kamu harus tahu berapa banyak spiritualis dunia yang kuat merasa terhormat untuk dapat membuat kontrak dengan Asura World Spirit, dan merasa bangga dapat membuat kontrak dengan Asura World Spirit. Namun demikian, kontraktor Asura World Spirit sangat jarang. Jika kamu membiarkan spiritualis dunia yang berkultivasi selama bertahun-tahun tahu bahwa seorang anak kecil benar-benar membuat kontrak dengan aku, mereka akan benar-benar memisahkan kamu dari rasa iri. Egi mengerutkan mulut kecilnya dan berkata, jadi itu berarti itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk membuat kontrak dengan kamu dan aku masih perlu merahasiakan ini. Chu Feng menghela nafas. Tentu saja. Aku masih ingat spiritualis dunia yang ingin membuat kontrak dengan aku. Tidak satu pun dari mereka bukan karakter terkenal, namun mereka semua ditolak oleh aku. Jika mereka tahu bahwa aku membuat kontrak dengan anak laki-laki seperti kamu, mereka pasti akan marah dan tidak mau, dan mereka akan langsung datang untuk membunuhmu. Namun, jangan khawatir. Selama kamu bisa dengan cepat memulihkan kekuatan asliku, tidak akan ada orang yang bisa melukaimu. Egi menepuk dadanya dan dijamin. Sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa karena sangat sulit untuk membuat kontrak dengan Asura World Spirit kamu, pencipta menara hantu Asura ini tidak harus menjadi orang yang sederhana. Chu Feng melihat sekelilingnya dan berpikir seperti itu. Dia tentu tidak akan sederhana, tetapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluargamu? Mereka mampu menyegel 2 Asura World Spirit di tubuh bayi kecilmu dan bahkan aku tidak bisa menghindarinya. Saat dia berbicara, Egi memiliki keluhan di seluruh wajahnya, tetapi dari itu, orang dapat mengatakan bahwa keluarga Chu Feng sangat kuat. Saat keduanya mengobrol, pilar cahaya tiba-tiba muncul dari formasi pembukaan. Itu bergegas menuju puncak menara hantu Asura. Pintu masuk formasi roh muncul di sana. Haha, sukses. Chu Feng, cepat masuk dan biarkan aku melihat apa yang ada di sana. Egi dengan penuh semangat berbicara dan Chu Feng sudah bergerak saat dia melompat ke formasi roh. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa puncak menara hantu Asura memberikan cahaya yang menyilaukan seperti itu? Pada saat yang sama, kerumunan di luar menara hantu Asura mendidih karena semua orang bisa melihat bahwa puncak menara hantu Asura memancarkan cahaya berwarna merah yang menyilaukan dan menerangi area di sekitarnya seolah-olah hari. Adegan ini terjadi 100 tahun yang lalu juga, Tetua Li dari World Spirit Guild terkejut tanpa henti. Dia mendengar seorang senior mengatakan sebelumnya, bahwa 100 tahun yang lalu,
Sesaat setelah malam di mana dua jenius puncak World Spirit Guild dan klan Jie dikalahkan, perubahan terjadi pada menara hantu Asura. Perubahan itu sangat mirip dengan pemandangan di depan matanya. Bisa dikatakan persis sama. Melihat cahaya biru pada tahap ke-6 menghilang. Apa sesuatu terjadi di menara hantu Asura? Tiba-tiba, seseorang berteriak. Pada saat itu juga, semua orang sangat ingin tahu namun mereka tidak berdaya karena semua orang yang duduk di sana tidak bisa masuk ke lantai 6. Mereka hanya bisa menunggu. Tunggu sampai Chu Feng keluar sebelum bertanya tentang kebenaran. Karena segala sesuatu di luar dalam kekacauan, Chu Feng berhasil memasuki lantai 7. Tempat itu benar-benar berbeda dari lantai 6 dari sebelumnya. Dinding di mana-mana adalah formasi roh transparan, dan di atas formasi roh adalah simbol aneh. Perasaan bahwa setiap formasi roh tunggal memberi Chu Feng adalah bahwa mereka tidak bisa dihancurkan dan dia tidak bisa memindahkan mereka tidak peduli apa. Formasi roh menjadi jalan yang membawa Chu Feng maju. Tapi sangat cepat, Chu Feng tiba di akhir. Akhirnya masih formasi roh, tetapi jelas bahwa pembentukan roh lebih kuat. Bentuknya juga aneh dan seperti sangkar. Tiba-tiba, sebuah pekikan yang menusuk telinga terdengar. Suara itu terlalu aneh dan itu menakutkan Chu Feng beberapa langkah ke belakang. Pada saat yang sama, Chu Feng bisa melihat sosok yang tiba di depan formasi roh seperti kilat. Setelah melihat Chu Feng, dia sangat bersemangat sehingga tangan dan kakinya menari saat dia melompat. Dia bahkan dengan keras berkata, "Ini bagus. Ini bagus." Setelah 100 tahun, akhirnya, ada seseorang yang datang ke tempat ini. Saat dia melihat orang di depannya, Chu Feng shock seluruh wajahnya karena orang itu terlihat sangat istimewa. Telinga yang tajam, seperti beberapa binatang. Sepasang mata merah darah dan seteguk gigi tajam. Kurang lebih, itu agak menakutkan. Meskipun, dari sosoknya, dia tampak seperti manusia, wajahnya tampak seperti monster. Namun, alasan mengapa Chu Feng terkejut bukan karena dia takut dengan penampilannya. Wajah itu. Bukankah dia orang misterius yang mengalahkan dua jenius puncak dari World Spirit Guild dan Jie Clan 100 tahun yang lalu? Chapter 200. Lembaran Adorasi. Haha, nak, siapa namamu? Tepat pada saat itu, orang misterius itu bergembira sambil menunjuk Chu Feng dan bertanya. Chu Feng, ini adalah binatang yang mengerikan dengan budidaya yang tak terkira dan juga menangkap teknik formasi roh yang sangat kuat. Sangat mungkin bahwa itu adalah spiritualis dunia jubah ungu jadi jangan ceroboh. Tetapi bahkan sebelum membiarkan Chu Feng membalas, suara Egi terdengar di otaknya dan dia dengan serius mengingatkan. Apakah itu benar-benar Beast Monstrous? Bisakah mereka menjadi spiritualis dunia? Chu Feng cukup terkejut. Binatang buas dan manusia itu sama. Benar, monster monstrous normal tidak dilengkapi dengan kekuatan spirit, namun, beberapa monster monstrous memiliki darah khusus atau mungkin mereka memakan makanan khusus, yang menyebabkan terciptanya kekuatan spirit. Jadi, mereka bisa menjadi spiritualis dunia juga. Saat ini, orang yang terkunci dalam formasi roh tentu saja adalah binatang yang mengerikan, yang memiliki darah istimewa. Itu adalah yang sangat cerdas atau tidak akan mampu mengembangkan teknik formasi rohnya ke tahap ini. Melihat. Dalam formasi roh, ada banyak simbol menguraikan. Itu adalah simbol yang sangat mendalam dan hanya bisa dikondensasi oleh spiritualis dunia jubah ungu. Sangat mungkin, itu di sini untuk mengambil harta yang berharga dan karena itu, terkunci di sini. Dia menggunakan metode yang sangat kuat dan ingin meninggalkan tempat ini, tetapi tidak berhasil. Jadi, kamu harus hati-hati. Harta berharga di sini tidak diambil dengan mudah. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka tinggalkan saja tempat ini untuk saat ini, Egi terus mengingatkan. Oi. Wah, kenapa kamu tidak bicara? Kamu tidak akan takut tanpa aku, kan? Hehe. Beast Monstrous tajam bertarik pada Chu Feng. Chu Feng mengabaikannya. Dia hanya melihat sekeliling dengan hati-hati, kemudian berbalik dan pergi. Meskipun ada karakter besar, kuat di depannya, meskipun dia tahu bahwa ada harta berharga di sana,
Chu Feng jelas bahwa sebagian besar itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena karakter yang begitu kuat terkunci di sana, Chu Feng tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk datang dan membawa barang-barang di sana. Oi! Wah, jangan pergi. Jangan pergi. Katakan dan ngobrol dengan aku. Saat melihat bahwa Chu Feng ingin pergi, binatang mengerikan jelas panik. Namun, Chu Feng masih mengabaikannya dan terus berjalan karena Egi terus mengingatkan Chu Feng untuk tidak memperhatikannya. Itu pasti akan memikirkan cara untuk membuat Chu Feng membantunya melarikan diri dari tempat itu. Namun, jika itu keluar, tidak ada yang tahu apakah itu akan membahayakan Chu Feng atau tidak. Nak, apakah kamu ingin menjadi spiritualis dunia jubah biru dalam waktu 2 tahun? Aku dapat membantu kamu. Tiba-tiba, kata-kata itu datang dari belakang. Thea setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng menghentikan langkahnya karena menjadi spiritualis dunia jubah biru terlalu menarik bagi Chu Feng. Jadi, dia bertanya, jadikan aku spiritualis dunia jubah biru dalam waktu 2 tahun? Apa kamu yakin bisa melakukan itu? Nak, kamu tidak harus tahu siapa aku. Apapun, tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak kepada kamu. Secara keseluruhan, aku tahu metode yang dapat membuat kekuatan spirit seseorang dengan cepat menguat untuk terhubung dengan kekuatan formasi roh berwarna biru dalam waktu singkat untuk menjadi spiritualis dunia jubah biru. Juga, kamu sangat beruntung karena saat ini, aku siap untuk memberikan metode ini kepada kamu. Binatang buas itu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kamu bukan kerabat atau sahabat bagiku, jadi mengapa kamu akan menyerahkan metode ini kepadaku? Juga, atas dasar apa aku harus percaya padamu? Chu Feng sangat berhati-hati karena dia tahu bahwa keberadaan yang sangat luar biasa terkunci dalam formasi roh. Aku tidak berbohong kepada orang-orang. Jangan khawatir, aku tidak akan membahayakan kamu. Aku hanya tidak ingin metode aku hilang dan tidak diturunkan di dunia. Tentu saja, jika kamu bisa menjadi spiritualis dunia jubah biru, aku harap kamu dapat membantu aku dari luar dan membuka formasi roh ini yang mengunci aku dan membantu aku mendapatkan kembali kebebasan aku. Melihat Chu Feng yang berhati-hati, binatang yang mengerikan itu tidak membelokkan sudut dan dengan terang-terangan menyatakan situasi dan tujuannya. Baik. Ceritakan metode kamu. Setelah berpikir, Chu Feng berbicara dan bertanya. Nak, kamu tidak akan meninggalkan dan tidak peduli padaku setelah aku memberitahumu metodenya, kan? Binatang yang mengerikan itu menyipitkan matanya dan menunjukkan sedikit kecerdikan. Apakah kamu punya pilihan lain? Chu Feng samar-samar tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa orang di depannya adalah karakter super besar yang mengalahkan 2 jenius puncak 100 tahun yang lalu, pada saat itu, dia tidak takut. Chu Feng tidak menunjukkan rasa hormat karena dia memiliki kekuatan absolut untuk melakukannya. Dia harus mengendalikan kekuatan itu dengan baik untuk menekan lawannya dalam hal suasana hati umum untuk mendapatkan manfaat dari lawannya. Haha, anak baik. Cukup gugup karena kamu berani berbicara kepada aku seperti itu. Namun, aku suka itu tentang kamu. Dengan metode ini, kamu menggunakan alat khusus untuk memurnikan kekuatan rohmu. Mengenai posisi alat ini, aku dapat memberitahu kamu, tetapi aku berharap setelah kamu berhasil, kamu kembali untuk membantu aku. Setelah aku keluar, aku akan memberi kamu manfaat yang lebih besar. Setelah berbicara, binatang mengerikan melambaikan tangan besarnya dan kekuatan formasi roh berwarna ungu melonjak keluar. Peta formasi roh yang diringkas oleh simbol muncul di depannya. Chu Feng tidak menunda dan dia dengan cepat ingat peta di otaknya. Senior, jika apa yang kamu katakan itu benar, aku pasti akan kembali untuk membantumu. Pada saat itu, kamu tidak perlu memberi aku manfaat apapun. Anggap saja sebagai rasa terima kasihku kepadamu. Setelah mengingat dengan jelas peta di otaknya, Chu Feng menurunkan sikap sombongnya, membungkukkan tubuhnya ke arah monster mengerikan dan memberi hormat. Karena kamu bisa memasuki tempat ini, itu artinya kamu memiliki beberapa kemampuan. Aku akan menunggumu di sini. Si monster mengerikan sepertinya percaya pada Chu Feng. Senior, sebenarnya, aku cukup penasaran. Harta macam apa yang disembunyikan di sini? Setelah berpikir sebentar, Chu Feng berbicara dan bertanya.
Ho, harta itu tentu saja harta yang bagus, tapi aku belum melihatnya. Jadi nak, yang terbaik adalah jika kamu tidak terus memikirkannya. Lihat aku. Kamu tahu bahwa harta itu tidak mudah didapat. Jika aku bukan orang yang cerdas dan jika aku tidak menyiapkan makanan yang cukup selama 200 tahun, aku takut bahwa aku sudah kelaparan sampai mati di sini. Beast Monstrous tersenyum dan berkata. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat terkejut. Dia terkejut dengan kesan menara hantu Asura, dan dia juga mengagumi kemampuan Monstrous Beast. Itu menyiapkan makanan yang cukup untuk 200 tahun. Dapat dilihat bahwa itu meramalkan bahwa hari ini akan terjadi dan bersiap untuk itu. Setelah itu, Chu Feng tidak bertanya terlalu banyak saat dia berbalik dan berjalan menuruni menara Asura Ghost. Namun, ketika dia berjalan keluar dari menara hantu Asura, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Chu Feng telah membayangkan banyak adegan berbeda yang akan terjadi setelah dia berjalan keluar dari menara hantu Asura. Dia membayangkan bahwa orang akan memandangnya tetapi mengabaikannya. Dia juga membayangkan bahwa anggota klan Jie akan menarik pedang mereka dan menarik busur mereka padanya, dan dia juga membayangkan bahwa World Spirit Guild akan memperluas cabang zaitun padanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah dia berjalan keluar dari menara hantu Asura, akan ada seluruh plaza yang penuh dengan orang yang berdiri di sana. Tidak peduli apakah itu orang-orang dari World Spirit Guild, atau anggota klan Jie, mereka semua melemparkan satu jenis tatapan ke arahnya. Pandangan adorasi. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. B.